Halo, selamat datang di channel Cerita Sejarah. Video kali ini saya akan membahas mitos dan misteri Waduk Jati Gede Sumedang. Simak sampai selesai videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Meski zaman sudah modern, namun mungkin masih banyak warga yang percaya dengan hal-hal mistis. Begitu pula sejumlah warga yang tinggal di sekitar Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Waduk Jati Gede resmi dibuka pada tahun 2015. Meskipun baru seumur jagung, banyak cerita misteri Waduk Jati Gede yang tersebar di kalangan masyarakat sekitar. Bahkan, di dalam waduk ini digadang-gadang ada penghuni gaibnya berupa ular sepanjang 4 km. Bukan cerita baru jika warga banyak menemukan ular di sekitar waduk ini. Ya, Waduk Jati Gede memang menjadi tempat tinggal bagi spesies ular. Warga sekitar kerap menemukan ular kobra, ular beracun lainnya, sampai dengan ular sanca sepanjang 3 meter. Namun, menurut orang pintar yang pernah berkunjung ke Waduk Jati Gede, waduk ini dihuni oleh ular gaib yang panjangnya hingga 4 km. Saking panjangnya ular tersebut, badan ular itu membentang dari Kecamatan Wado sampai Kecamatan Dharma Raja. Benar atau tidaknya cerita mengenai ular raksasa sepanjang 4 km ini masih menjadi misteri. Pasalnya, tidak ada warga sekitar yang mengaku pernah melihat langsung ular raksasa tersebut. Yang pasti kita memang harus berhati-hati jika berada di Waduk Gede karena perairan ini menjadi habitat ular beracun. Keyep bodas adalah bahasa Sunda yang artinya adalah kepiting putih. Secara umum, kepiting memiliki warna gelap seperti hijau keabu-abuan atau hijau kehitaman. Ada juga kepiting yang warnanya jingga cerah. Kepiting putih dipercaya sebagai makhluk legenda yang berukuran besar. Pembangunan Waduk Jati Gede ini diklaim dapat membangunkan si kepiting putih. Mitos tentang adanya keyep bodas ini sudah lama tersebar di sekitar masyarakat yang tinggal di Waduk Jati Gede. Bahkan sebelum waduk ini dialiri air. Misteri Waduk Jati Gede seputar kepiting putih ini sangat ditakuti warga. Pasalnya, keyep bodas raksasa bisa menjebol bendungan suatu hari nanti. Selalu ada penjelasan yang lebih logis dari setiap kejadian yang di luar nalar. Istilah kepiting putih ini sejatinya hanya sebuah kiasan untuk menjelaskan tentang sesar. Sedikit informasi. Sesar adalah rekahan atau zona rekahan pada batuan yang memperlihatkan pergeseran. Apabila Anda perhatikan melalui peta, Jati Gede ini dilalui oleh sesar aktif beribis yang bentuknya seperti kepiting putih. Apabila sesar aktif ini bergerak, maka bendungan bisa jebol dan rusak. Hal inilah yang sangat ditakuti oleh warga yang tinggal di sekitar waduk. Jika Anda pernah mendengar atau membaca dongeng tentang bawang merah dan bawang putih, di cerita rakyat itu bawang putih tampak berteman dengan ikan mas ajaib yang bisa bicara. Tentu saja tokoh bawang putih itu kaget ketika melihat ikan mas yang bisa bicara. Beberapa pemancing yang melakukan aktivitas di tepi waduk mengaku pernah dihampiri oleh ikan mas yang besarnya seperti pintu di rumah. Warna ikan tersebut tampak merah menyala sehingga terlihat tidak lazim jika dibandingkan dengan ikan mas yang sesungguhnya. Biasanya setelah melihat ikan mas raksasa itu para pemancing akan lari tunggang langgang. Mereka sangat takut menjadi santapan dari ikan raksasa yang mungkin saja sangat buas. Cerita misteri mengenai buaya putih yang merupakan buaya jadi-jadian memang sudah biasa terdengar, terutama di sungai, danau, atau waduk yang sangat luas. Buaya putih dipercaya sebagai sosok jelmaan jin. Di Waduk Jati Gede, kisah buaya putih ini juga tidak luput dari perhatian masyarakat. Misteri Waduk Jati Gede mengenai adanya buaya putih ini sudah sangat santer terdengar. Diceritakan bahwa buaya putih ini adalah jelmaan jin yang tamak. Bahkan, ada mitos yang mengatakan bahwa buaya putih penunggu Waduk Jati Gede ini merupakan musuh bebuyutan dari keyep bodas. Ketika ada manusia yang tenggelam dan tewas di sebuah perairan, kejadian tersebut sering dihubungkan dengan ulah makhluk gaib penunggu perairan tersebut. Di Danau Toba, korban yang tenggelam hingga tewas diklaim karena makhluk halus penghuni danau meminta tumbal. Sama dengan Waduk Jati Gede, danau buatan ini sudah menelan beberapa korban jiwa sejak pertama kali dibuka. Kasus pertama datang dari 2 orang pemuda yang iseng berenang di Waduk Jati Gede. Diduga karena kakinya mengalami kram saat berenang. Kedua pemuda ini tenggelam dan meregang nyawa.
Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, jenazah kedua pemuda itu ditemukan. Selang 1 minggu dari tragedi yang menewaskan 2 pemuda, Waduk Jati Gede kembali meminta korban jiwa. Selanjutnya adalah pria tak dikenal yang tenggelam di Blok Bagelen. Menurut saksi mata, tindak tanduk pria ini sudah mencurigakan. Ia mondar-mandir di sekitar waduk sampai akhirnya berjalan masuk ke dalam waduk dan ia tenggelam ketika mencoba berjalan semakin ke tengah waduk. Rahmat berusaha mengejar sampan itu dengan berenang. Tapi secara tiba-tiba ia tenggelam dan tidak nampak lagi di permukaan. Sejumlah misteri Waduk Jati Gede ini semakin meyakinkan kita bahwa di setiap tempat selalu ada penunggunya. Namun, terlepas dari baik atau tidaknya penunggu gaib di tempat tersebut, kita memang harus selalu waspada dan hati-hati. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Cerita Sejarah dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Cerita Sejarah. Sampai jumpa.